Ya, pemirsa, kembali di iNews Siang, warga dan pengguna jalan dihebohkan dengan aksi seorang pria nekat membakar tubuhnya di Depok, Jawa Barat. Akibat aksinya tersebut, pria ini pun mengalami luka bakar hingga dilarikan ke puskesmas terdekat. Aksi nekat percobaan bunuh diri terjadi di Jalan Raya Bogor, tepatnya di depan perumahan Villa Pertiwi, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Warga yang melihat aksi pelaku membakar diri langsung mencoba memadamkan api di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, korban sempat membeli bensin. Belum sempat membayar, ia langsung berlari dan menyiramkan bensin ke tubuhnya. Nggak tahu, kalau bensin diambil dari bengkel. Dia bilang beli 2 ya, tapi dia belum kasih. Itu aja, baru dia pergi, saya kejar. Nah, 1 botol aku cerai, 1 botol lagi nggak bisa. Langsung bakar. Coba saya kena, saya lari. Guna memberikan pertolongan pertama kepada korban, petugas Tagana Kota Depok yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke Puskesmas Cimanggis. Sementara sejumlah barang bukti yang digunakan korban untuk melancarkan aksinya tersebut dibawa ke Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, cekcok dengan istri karena digugat cerai. Seorang bapak di Pekanbaru, Riau, tega membakar 2 orang anaknya saat membela ibunya. Akibatnya kedua anak harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Di rumah yang berada di kompleks perumahan Bumi Tanggor Lestari, Kecamatan Kulim, Pekanbaru inilah 2 anak yang masih remaja dibakar oleh ayah kandungnya. Pelaku yang bernama Agus tega membakar kedua anaknya lantaran sang anak membela ibunya saat pelaku sedang bertengkar, bahkan akan membunuh istrinya. Mobil dan sepeda motor serta barang-barang lain ikut terbakar. Dipicu gugatan cerai membuat pelaku naik pitam. Dia udah merencanakan di tempat kerja tuh, dia udah ngasah-ngasah pisau untuk menghabisi kakak. Cuman mungkin karena anak-anak bela gitu kan, kakak itulah anak yang kena kan, disiramkanlah bensin ke anak, dipercikkan mancis, itulah mancis itu mengejar anak kakak lah, apa gitu kan, itulah terbakar anak kakak. Akibat kejadian tersebut, 2 anaknya yang masih remaja dirawat di Rumah Sakit PMC Pekanbaru. Salah seorang korban bernama WN harus menjalani perawatan intensif karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sedangkan korban bernama GT mengalami luka bakar di bagian kedua tangan. Usai melakukan aksinya, pelaku berusaha kabur, namun berhasil diamankan warga sekitar. Pelaku kemudian langsung diserahkan ke pihak kepolisian sektor Tenayan Pekanbaru guna menjalani proses hukum. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah teridentifikasi, jenazah Indah Sukmadani atau DJ Indah Cleo dikirimkan ke kampung halamannya di Pandam, Jorong Aro, Kandikia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu malam. DJ Cleo menjadi salah satu dari 17 korban tewas dalam bentrokan maut di Sorong, Papua. Jenazah Indah Sukmadani atau DJ Cleo tiba di rumahnya di Pandami Jorong Aro, Kandikia, Nagari Gadut, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu malam. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah wanita 24 tahun ini. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan pada hari ini di samping makam ayahnya sesuai pesan korban semasa hidup. Jenazah wanita beranak 1 ini teridentifikasi berkat pen yang terpasang di kakinya karena pernah mengalami patah tulang. Yang awak bertamu otopsi, awak paling pertama. Kebetulan di otopsi Indah ko memakai pen di baunya ko, masih pen tu masih terpasang. Indah Sukmadani atau DJ Cleo merupakan salah satu dari 17 korban tewas akibat bentrokan maut di Sorong, Papua Barat yang terjadi 25 Januari lalu. Saat kejadian, Indah baru 2 hari bekerja di tempat hiburan Double O. Dari 17 korban tewas hingga kini baru 3 jenazah yang teridentifikasi. Indah Sukmadani, Firman Syah Putra, dan Vikram Kenorasi. Sedangkan 14 korban lain masih belum diketahui identitasnya.
Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, News melaporkan. Ya, pemirsa, tren main hakim sendiri dan kekerasan jalanan kini kerap terjadi di tengah masyarakat. Warga begitu mudah terprovokasi hingga melakukan aksi anarkistis tanpa dasar hukum yang jelas. Lagi-lagi, kekerasan jalanan alias main hakim sendiri terjadi. Kali ini di Desa Penungkiran, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 terduga pencuri motor meregang nyawa setelah diamuk massa usai kepergok beraksi. Tak hanya menganiaya terduga pelaku, massa juga membakar motor yang digunakan korban. Sebelumnya viral di media sosial, warga mengamuk dan merusak mobil mewah di Bantul, Yogyakarta. Ironisnya, perusakan terjadi saat penumpang masih berada di dalam mobil. Perusakan dipicu pengemudi yang terlibat cekcok dengan juru parkir. Alih-alih menyelesaikan masalah, pengemudi malah tancap gas dan memicu kemarahan massa. Akibat kasus ini, 3 orang pelaku pengerusakan mobil ditangkap. Dari ketiga tersangka, 2 diantaranya pengendara motor dan 1 lainnya warga yang ikut-ikutan. Selain ketiga tersangka, polisi masih mengejar pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 pengeroyokan dengan ancaman penjara 5 tahun. Sementara di ibu kota, kasus main hakim sendiri berujung maut menimpa seorang lansia. Ia sempat dikejar sekelompok pemotor di daerah Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Saat dikejar, ia sempat diteriaki maling oleh massa. Massa yang makin banyak lantas menghancurkan mobil dan mengeroyok lansia ini hingga tewas. Polisi lantas mengamankan sejumlah pelaku dan menetapkan 5 tersangka. Mereka terbukti menganiaya korban hingga tewas dan merusak mobilnya. Dari pemeriksaan, para pelaku menganiaya korban karena terprovokasi teriakan maling. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Lalu muncul pertanyaan, mengapa masyarakat menjadi begitu mudah terprovokasi dan penuh amarah sehingga mudah terpancing melakukan penganiayaan dan perusakan tanpa dasar hukum yang jelas? Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu pemirsa, mengapakah masyarakat mudah terprovokasi dan mudah terpancing melakukan penganiayaan dan perusakan tanpa dasar hukum yang jelas? Untuk membahasnya lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan Ibu Yuanita Apriliandini, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta. Halo, selamat siang Ibu Yuanita. Ya, selamat siang. Ya, Bu Yuanita, sebelum kita mengulik lebih dalam, sebenarnya ini para pelaku dari pemain hakim sendiri apakah paham kalau tindakan mereka ini memang sebenarnya tidak dibenarkan? Apakah mereka memahami hal tersebut? Kita melihat dari tipe dari kerumunan yang ada yang melakukan pengeroyokan ini ya. Di dalam satu kerumunan itu sebenarnya ada yang namanya penyebaran perilaku yang tanpa disadari, ya, mematahkan rasionalitas sehingga dia tunduk pada satu komando. Nah ini kan tadi ada teriakan maling gitu ya. Nah maling ini menjadi satu komando di mana itu menggantikan rasionalitas gitu. Jadi dia tidak lagi melihat apakah itu benar maling atau enggak, tidak melihat bahwa itu sebenarnya lansia ya, usia 89 tahun, tapi dia hanya terpaku pada satu statement tadi ya, maling gitu. Nah ini menular dan menggerakkan kerumunan ini gitu, sehingga menjadi agresif gitu, atau menjadi satu peristiwa peroyokan, bahkan ya sayangnya berujung sampai maut ya, kematian. Nah, Ibu Yuanita, lalu apa yang membuat rasionalitas itu jadi terabaikan sehingga mereka tega merusak, menganiaya, bahkan hingga tewas? Nah, rasionalitas ini memang banyak faktor ya, bisa bilang seperti tadi saya bilang bahwa individu di tengah kerumunan gitu kan, dia kan tidak lagi menjadi seorang individu, tetapi dia bagian dari crowd atau kerumunan itu. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak bisa menutup mata ya bahwa kondisi masyarakat saat ini, menurut saya ini masyarakat yang sakit ya Mas ya. Artinya gini, mudah sekali terpicu hal-hal yang sebenarnya harusnya kan ada klarifikasi dulu, ya, atau ada pembuktian dulu. Atau minimal kan bisa ditangkap dulu, dibawa ke polisi, diamankan, ditanyai gitu ya, itu kan prosedur yang benarnya. Tapi kenapa sakit gitu? Karena ada situasi yang memang situasi sosial membuat masyarakat ini berperilaku agresif. Ini masuk isu sebenarnya mental health illness saat ini. Dan ini sering terjadi di era pandemi, Mas. Ibu Yuanita, bisa dijelaskan nggak sakitnya yang dimaksud Ibu Yuanita? Masyarakat kita sakit seperti apa sih saat ini sehingga emosinya mudah membludak seperti itu? Betul.
Betul, jadi sakit ini bukan sakit fisik ya, Mas. Jadi lebih kepada isu mental health illness. Jadi kesehatan mental gitu loh. Jadi mentalnya nggak sehat gitu loh, karena memang tekanan-tekanan pandemi 2 tahun, kesulitan ekonomi, jadi mudah terprovokasi gitu ya, terprovokasi membangkitkan perilaku atau sikap agresif gitu. Lah, lalu dengan apakah sampai menimbulkan korban. Lalu dengan apakah sikap anarkistis seperti ini merusak, menganiaya ini sebagai sesuatu cara untuk melampiaskan emosi kah seperti itu? Betul, karena kondisi pandemi ini kan membuat kita stressfulness ya, bahkan mungkin beberapa depresi ya, gitu ya. Jadi mental health illness ini sebenarnya perlu diwaspadai gitu ya. Tidak hanya selama ini kan kita dengar penyakit fisik ya yang diakibatkan pandemi, tapi non fisik itu psychological factor itu juga cukup mempengaruhi gitu, besar pengaruhnya saat ini. Nah, kalau tanda-tanda seseorang mungkin kita punya kerabat yang memiliki mental illness seperti itu, seperti apa sih gejalanya, Ibu? Dia bisa hal-hal yang kecil itu dia bisa langsung stres gitu ya. Kemudian menutup diri itu udah lebih lebih berat lagi gitu ya, menutup diri, menarik diri dari pergaulan atau lingkungan sosialnya. Perubahan perilaku yang tadinya terbuka, ceria, riang menjadi tertutup gitu. Itu yang sudah gejala berat ya, dan memang harus bantuan gitu. Tetapi memang kalau banyak yang seperti ini ke depannya jika dia terlibat dalam satu kerumunan tadi ya kan, ini juga mudah lagi gitu ya, tersulutkan lagi gitu. Lalu Ibu, kalau selain dari adanya mental illness ini, apakah ini juga ada kaitannya dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum saat ini? Dari aspek penegakan hukum memang kita melihat ya akhir-akhir ini gitu, kita juga disuguhi oleh tindakan aparat penegak hukum yang memang seharusnya tidak terjadi ya, atau tidak dilakukan gitu ya. Nah ini memang trust dalam masyarakat ya gitu, juga menurun gitu. Nah ini kan juga turut menyumbangkan perilaku agresivitas juga. Nah, lalu Ibu, edukasi atau sosialisasi seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Nah mungkin ini harus bergandengan ya kita ya dengan para penegak hukum gitu ya. Nah jika memang ada indikasi ada kejadian atau tindakan kriminalitas, apakah itu pencurian gitu ya, perampokan dan sebagainya, yang memang harus bisa ditangkap ya oleh masyarakat, tapi jangan diadili sendiri gitu, main hakim sendiri, harus dibawa kepada ya satu institusi gitu ya, ke kepolisian gitu ya, dan nanti diselesaikan di sana. Tapi memang ini tugas besar gitu ya untuk mengembalikan kembali trust ya masyarakat gitu ya terhadap ya beberapa laporan kan kita tahu kemarin kasus-kasusnya kan tidak ditindaklanjuti juga ya Mas. Jadi memang harus bersinergi ini. Jadi kalau menurut Ibu Yuwanita, ini tanggung jawab siapa untuk edukasi dan sosialisasi ini? Sosialisasi ini bisa tanggung jawab penegakan hukum ya, institusi aparat penegak hukum ya, kemudian menaikkan trust ya, tingkat level masyarakat. Nah kemudian ya ini perkara mental health illness ini tanggung jawab kita bersama gitu ya. Level terkecil keluarga gitu dilihat anggota keluarganya ini ada yang mengalami perubahan perilaku yang cukup signifikan nggak, misalnya kan yang tadinya ceria menjadi pendiam, tertutup, yang tadi ekstrovert menjadi tertutup gitu ya, menarik diri gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Yuwanita Prilandini, sosial UNJ. Semoga kita berharap tidak ada lagi main hakim sendiri kedepannya untuk peristiwa lainnya. Terima kasih Bu Yuwanita. Ya, pemirsa, seorang remaja berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam mobil yang diparkir di Jalan Andi Mapatola, Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Korban ditemukan oleh pamannya yang mengira keponakannya hilang karena diculik. Di mobil inilah Muhammad April alias Bobo ditemukan dalam kondisi tewas. Remaja berkebutuhan khusus berusia 15 tahun ini ditemukan pamannya Irwan di dalam mobil yang terparkir di Jalan Andi Mapatola sekitar 50 meter dari kantor Polres Parepare Minggu malam. Semula keluarga mengira korban diculik karena menghilang sejak Minggu siang. Irwan kemudian mencari di sekitar lokasi korban sering bermain. Korban ditemukan di dalam mobil milik warga yang diparkir di lokasi kejadian.
keluar cari CCTV itu bilang siapa tahu bilang ada yang culik atau apa gitu. Cari CCTV bilang siapa tahu ada yang rekam. Ternyata baru kita lihat pintu mobil tidak rapat. Saya cek saya senter pakai HP. Tidak kelihatan. Itu baru kelihatan baru dari depan. Ada itu posisi anak begini. Korban sudah tidak bernyawa saat ditemukan di dalam mobil yang terkunci, tetapi pintu sebelah kiri tidak tertutup rapat. Diduga korban terkunci di dalam mobil dan kehabisan oksigen. Karena keluarga menolak korban untuk divisum, pihak kepolisian tidak melanjutkan proses penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.